Rekan sekalian, di berbagai belahan dunia, siapapun yang mendengar pesan ini, kami Majelis Gajah sedang menyusun master plan, buku induk petunjuk mimpi, atau boleh juga disebut dengan agenda Allah sampai berakhirnya umur umat Islam. Agenda Allah, ya. Allah punya agenda juga, dari bahasa kita disebut agenda, ya. Insya Allah master plan ini adalah merupakan kumpulan semua mimpi umat Islam di berbagai belahan dunia yang kami terima, dan kami pilah-pilah menjadi bagian-bagian problematika yang dihadapi umat Islam saat ini. Berbagai peristiwa yang akan terjadi, kemudian setelah dipilah-pilah, kami satukan dalam sebuah resume, dalam sebuah bagan dan diagram, dan sebuah intisari laporan informasi intelijen langit, di mana tujuan dari master plan Mubasyirat ini kita akan serahkan kepada Kepala Negara Republik Indonesia, kepada para Panglima TNI Republik Indonesia, kepada Menhankam, kepada para menteri-menteri dan para pejabat lainnya. Kemudian juga kepada ormas-ormas Islam, kepada berbagai lembaga pendidikan, dan banyak lagi berbagai pihak lainnya yang perlu mereka mengetahuinya. Insya Allah laporan ini akan disusun seprofesional mungkin. Siapapun, sesibuk apapun, baca seperempat jam sampai setengah jam, insya Allah sudah paham. Jadi mungkin laporannya tebal, karena ada kumpulan mimpinya, tapi itu belum tentu dibaca. Yang akan dibaca adalah lapisan kedua dan pertama. Jadi ada nanti 3 berkas, ada 4 surat sebagai pengantar, kemudian permintaan audiens, dan penjelasan lampiran yang diberikan. Lalu di situ ada bagan, ada grafik, ada apapun laporan sebagai sebuah laporan yang dianggap mudah dimengerti oleh pihak siapapun. Kemudian ada resumenya dan ada utuh mimpinya, mimpi aslinya dengan takwilnya. Insya Allah kita juga akan kirim ke kedutaan-kedutaan besar Islam. Dan kita akan kirim juga ke media-media. Dan surat pengantarnya semuanya minta audiens. Yang sementara ini kita belum pernah mengirim surat audiens, kecuali kepada MUI pernah. Dan insya Allah MUI wilayah di sini akan datang kepada kita, mungkin karena surat ini, ke MUI Pusat. Biasanya tentu MUI Pusat meminta MUI wilayah untuk menindaklanjuti. Rekan sekalian, insya Allah buku ini akan menjadi satu informasi penting bagi dunia di dalam rangka menghadapi fase berat ke depan. Mudah-mudahan mayoritas mau mendengar. Dan sekali lagi, tujuannya adalah murni untuk kebaikan kita bersama. Baik umat, masyarakat, negara, dan bangsa. Rekan sekalian, maka dari itulah kami bantu
oleh rekan-rekan sekalian di seluruh berbagai belahan dunia, ya. Untuk supaya ketika ini sampai, siapa tahu di antara rekan-rekan di berbagai belahan dunia pernah bermimpi, maka silakan hubungi nomor handphone di bawah ini. Nomor handphone ini saya cantumkan, ada dua nomor handphone untuk rekan-rekan di berbagai belahan dunia menyampaikan mimpi yang pernah dialami, terutama mimpi yang ada hubungan dengan nilai-nilai perjuangan, informasi tentang apapun yang sifatnya bukan pribadi. Kalau mimpi pribadi tidak perlu, ya, karena biasanya kan ada hubungan dengan pribadi atau kepentingan orang banyak. Jadi mimpi yang disampaikan sebaiknya adalah mimpi-mimpi yang ada hubungan dengan peristiwa-peristiwa alam ke depan, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menyangkut kepentingan orang banyak. Itu saja pesan yang ingin kami sampaikan dari Majelis Gajah. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami sangat bahagia, sangat senang dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia menyampaikan mimpi rekan-rekan kepada kami untuk kami rumuskan menjadi kumpulan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat di ujung akhir zaman ini, atau bahasa kerennya intelijen langit. Dan insya Allah jika mimpi itu benar dari Allah, maka insya Allah sesuai dengan apa yang Gus Baha sampaikan, bahwa mubasyirat itu lebih otoritatif dan lebih benar dari pernyataan siapapun, karena semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan pernyataan Gus Baha. Kalau dalam teori kita, Pak On, itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur itu, nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia menganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Saya kira demikian saja kaitan dengan rencana penyusunan buku induk petunjuk mimpi mubasyirat yang akan kita buat, susun, dan kemudian kita sampaikan kepada berbagai pihak terkait.